Presiden RI, Bapak Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting Indonesia di angka 14% pada 2024, sehingga dibutuhkan kerja sama pentahlis untuk menurunkan dari angka 21,6% saat ini. Sejalan dengan target pemerintah cegah stunting, PT Desa Medika sebagai perusahaan farmasi Indonesia turut berkontribusi melalui pengembangan produk obat modern asli Indonesia, OMI, Herba Asimor. Bapak Presiden mengapresiasi produk Herba Asimor yang juga memiliki tingkat komponen dalam negeri, TKDN, tinggi saat berkunjung ke stand pameran dalam pembukaan Business Matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Marketing and Sales Director CHD PT Desa Medika, Bapak Maret Yudianto memaparkan mengenai Herba Asimor kepada Bapak Presiden. Beliau menjelaskan bahwa Herba Asimor dikembangkan dari kekayaan alam Indonesia yakni daun torbangun, daun katuk, dan ikan gabus. Herba Asimor dapat membantu melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI, ungkap Bapak Maret. Salah satu tantangan kesehatan Indonesia adalah stunting, yaitu anak yang tumbuhnya tidak normal karena kekurangan asupan energi protein dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan, HPK. Dampaknya, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas masa depan anak dapat terganggu. Jika hal ini dibiarkan, maka Indonesia berpotensi tertinggal dalam berbagai bidang perkembangan dari negara-negara di dunia. Di lingkungan negara Asia Tenggara prevalensi stunting adalah Myanmar 35%, Vietnam 23%, Malaysia 17%, Thailand 16%, Singapura 4% dan Indonesia 21,6%. Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia melampaui batas yang ditetapkan WHO. Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil dan populasi yang besar. Dari komposisi usia penduduk, pada 2030, 70% penduduk Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun, atau berada dalam masa produktif. Komposisi ini disebut sebagai bonus demografi. Kelompok usia produktif inilah, yang jumlahnya diperkirakan 180 juta jiwa, yang akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Alih-alih menjadi berkah, bonus demografi terancam menjadi malapetaka karena tingginya persentase balita penderita stunting di Indonesia. Padahal, balita saat inilah yang kelak menjadi tenaga produktif tersebut. Terdapat 18 provinsi dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka nasional. Sisanya, 16 provinsi berada di bawah rata-rata angka stunting nasional. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Brian Sri Prahastuti menyebutkan, sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, perlu mendapatkan perhatian khusus. Brian menjelaskan bahwa penguatan pengawasan gizi tersebut menjadi penting karena stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia mengatakan, stunting adalah akumulasi dari kondisi dari sebelum menikah, anemia dan kekurangan gizi, saat hamil, kurang konsultasi dokter dan kurang suplemen ibu hamil, dan pasca kelahiran, rendahnya pengetahuan terkait ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang tidak cukup protein. Intervensi dalam penanganan stunting tidak hanya bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi harus lintas sektor. Intervensi juga tidak bisa dilakukan hanya ketika sudah ditemukan kasus stunting, hilir, tetapi harus dimulai dari sebelum penemuan kasus, hulu, jelasnya. Dalam mencapai target prevalensi stunting 14% pada 2024, Indonesia harus dapat menurunkan 2,7% setiap tahun. Sementara, sekarang Indonesia baru mencapai penurunan 1,6% tiap tahun dengan kondisi penurunan tidak stabil.